Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Untuk renungan malam pada saat ini, kita akan merenungkan dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di sorga, Engkaulah sumber hikmat dan pengetahuan. Kepadamu ya Tuhan, kami memohon kiranya Engkau memberikan segenap hikmat dan pengertian kepada kami untuk kami merenungkan firman-Mu sehingga kami mengerti dan melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tema firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini, buah dari pencurahan Roh Kudus. Saudara, bagi kehidupan kekristenan, Hari Pentakosta merupakan peristiwa yang sangat penting. Sebab melalui Pentakostalah menjadi era baru bagi kehidupan kekristenan, di mana melaluinya Allah berkarya melalui kehidupan anak-anaknya melalui Roh Kudus. Karena itu firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini mencatat bagaimana peristiwa yang terjadi pada hari Pentakosta itu merupakan satu peristiwa yang mengagumkan dan peristiwa yang luar biasa. Pada hari Pentakosta, peristiwa yang luar biasa itu membawa pengaruh yang begitu besar bagi kehidupan para murid Kristus yang telah berada di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa datangnya Roh Kudus. Roh Kudus memampukan para murid yang sederhana dan lemah dalam status sosial, ekonomi, dan intelektual, mengubah mereka menjadi seorang pribadi yang berani dan bersemangat, penuh dengan kepercayaan diri dan keyakinan menjadi saksi Kristus. Kehadiran Roh Kudus ini terlihat begitu nyata melalui tiupan angin dan lidah-lidah api yang hinggap pada diri mereka masing-masing, yang memampukan mereka untuk berkhotbah dalam berbagai bahasa. Dan bukan hanya itu, mereka pun dimampukan untuk melakukan berbagai mujizat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi buah dari pencurahan Roh Kudus, inilah yang juga menjadi sejarah dalam kehidupan kekristenan. Lahirnya jemaat atau gereja mula-mula menjadi bukti buah dari pekerjaan Roh Kudus, dan itu dimulai pada hari Pentakosta. Karena itu saudara, kita bersyukur bahwa Tuhan berkenan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kehidupan setiap orang. Peristiwa hari Pentakosta ini dapat membawa kita untuk melihat apa yang menjadi hasil buah karya yang terjadi dalam pencurahan Roh Kudus itu. Bukan hanya diterima oleh para rasul atau para murid pada saat itu, tetapi bagi kita dan juga bagi gereja pada masa kini. Karena itu kita dapat melihat tiga hal dari apa yang menjadi buah pencurahan Roh Kudus itu. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus mematahkan stereotip atau satu pandangan bahwa orang-orang lemah dan rapuh tidak bisa menjadi pembawa Injil Kristus. Yesus berjanji bahwa Roh Kudus akan menjadi pembela dan penolong dalam pengutusan dan pemuridan kita. Itu sebabnya semua orang percaya layak untuk pemberitaan Injil, asalkan ia bersandar kepada kuasa Roh Kudus yang akan memimpin ia menjadi seorang saksi Kristus. Yang kedua, pencurahan Roh Kudus penting bagi gereja untuk menjalani kehidupan sebagai persekutuan multikultur. Gereja ini terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan budaya. Tetapi melalui Roh Kudus semua itu dipandang sebagai keragaman yang saling memperkaya. Multikultur adalah anugerah bagi gereja
dengan membangun sebuah komunitas di mana tidak ada perbedaan. Tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada tuan, tidak ada hamba, tidak ada hitam atau putih, tidak ada laki-laki atau perempuan, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Tetapi di dalam Kristus adalah semua dan untuk semua. Karena itu di mana Roh Allah tertiup, maka ia akan membawa persatuan, perdamaian, cinta kasih dalam kehidupan sebuah persekutuan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus adalah pemberian Tuhan kepada gerejanya yang merupakan anugerah Tuhan yang harus diterima oleh setiap orang percaya. Roh Kudus itu hidup sebab ia berkuasa untuk menghidupkan orang percaya. Setiap orang percaya yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka kehidupannya akan ditandai dengan satu perubahan hidup yang terus-menerus. Karena itu kuasa Roh Kudus yang dicurahkan Allah akan memungkinkan saudara mengalami suatu perubahan dalam kehidupan saudara, untuk kita terus berkomitmen hidup dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus untuk kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, karena itu lewat firman Tuhan ini, mari kita senantiasa membuka hati, membuka hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita memiliki semangat, kita memiliki keberanian, kita memiliki keteguhan, kita memiliki kesetiaan, dan kita terus mengalami perubahan-perubahan hidup untuk kita terus hidup memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita masing-masing. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kehidupan kita. Amin. Mari kita menutup firman ini dengan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Materaikan dalam hati dan hidup kami, sehingga kami senantiasa menyerahkan hidup kami untuk dipimpin oleh Roh Allah yang hidup, sehingga kehidupan kami menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama